alimina fiddin, khususan ila mu'allif bihadal kitabi al-imam al-Ghazali, tumila arwah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Kumpul Mangkapura, Haji Muhammad Syafi Hadami, Haji Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, Haji Sabina Rasyad Nasmali, Haji Saifuddin bin Amsir, Haji Hasan Basri bin Haji Abu Bakar, wal Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghazir As-Sigab, Al Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf, Al Habib Abdul Ghani bin Ahmad Segaf, Al Habib Muhammad bin Alawi Al-Ayyidul, Al Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki wa ghairi min masyayikhina fiddin, wa thumma ila arwah sadatina wali sawma, thumma ila arwah amwatil hadirin, wa thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa'amah, bianallah tegasyana wa tegasyahum bil rahmah wal maghfirah wa yaskinahum wal jannah binniyatil futuh wal manuh wal rusuh was salah al jasadi wal ruh wa taubatan nasuh ala hadihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang yang telah membantu pembangunan di Majelis Ta'lim Al-Qiraah. Mudah-mudahan dengan bantuannya dari sisi hartanya, tenaganya, pikirannya, dan sumbangsi-sumbangsi lainnya, mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda, baik balasan dunia maupun balasan nanti di akhirat. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya dan segala niat-niat baiknya dituluskan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa amma idza ba'a dirhaman bi dirhamin mislihi nasi'atan fa innama lam yajuz dzalika li'annahu la yaqdimu 'ala hadha illa musamihun qasidun al-ihsanu fil qawli wa huwa makramatun mamduhatun anhu litabqa suratul musamihati fayakunu lahu hamdun wa ajrun wal mu'awadatu la hamda fiha wa la ajra fahuwa aidan zulmun li'annahu idha'atu khususil musamihati wa ikhrajuha fi ma'ridil mu'aradati wa kadzalikal ab'amatu khuliqat liyutaghadda biha aw yutadawa biha fala yanbaghi
an tusrafa ala jihatiha fa inna fahadha bil muamalati fiha yujibu taqyidaha fil aidi wa yuakhiru anhal akla alladhi uridat lahu fama khalaqallahu ta'ama illa liyuakkila wal hajatu ilal at'amati syadidatun. Hasbukum wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa amma idza ba'a dirhaman bidirhamin mitlahu nasi'atan, ba'a mitlahu min dirhamin. Dan adapun apabila ia menjual dirham dengan dirham yang sama dengannya, nasi'atan secara kredit, secara tempo, fa innama lam yajuz dzalika, maka sesungguhnya tiada boleh yang demikian itu. Di annahu la yaqdumu ala hada, karena bahwasannya tiada menghadapkan atas permasalahan ini illa musamihun qasidul ihsani bil qalbi, kecuali musamihun, orang yang berlapang dada, qasidul ihsani bil qalbi, yang berniat berbuat kebaikan dalam urusan pinjam meminjam. Wa huwa makramatun manduhatun anhu, dan dia adalah kemuliaan dan kebebasan darinya. Litabqa suratul musamahati, agar tetap gambaran kelapangannya. Fayakunu lahu hamdun wa ajrun, maka adalah baginya pujian dan pahala. Wal mu'awadatu la hamda fiha wa la ajra, fahuwa aidan zulmun. Wal mu'awadah, sedangkan tukar menukar barang, la hamda fiha wa la ajra, tidak ada pujian padanya dan tidak ada balasan. Takrarula yajuzu ikmaluha wa ilghauha, kalau ada la berulang-ulang boleh diamalin, boleh diilghakan atau tidak diamalin. Jadi boleh la hamda wa la ajra, boleh la hamdun wa la ajrun. Sama juga seperti la haula wa la quwata, boleh juga dibaca la haulun wa la quwatun. Itu namanya takraru la yajuzu ikmaluha wa ilghauha. Boleh la haulun wa la quwatun, boleh la haula wa la quwata. Ataupun seumpama in waqa'at ma ba'da ida fama harbun zaidun yufidu ta'kida. Apabila ma terjatuh setelah ida, maka ma itu adalah huruf tambahan, yufidu ta'kida,
yang memberikan faedah kepada penguatan. Contoh, idama azimta ala khairin fatawakkal ala Allah. Itu ida maknya itu terjatuh setelah ida ma azimta ala khairin fatawakkal ala Allah. Ida ma azimta itu apabila ma terjatuh setelah ida, maka ma harfun zaidun yufidu takidah. Maknya itu disebut dengan huruf tambahan yang memberikan faedah kepada kekuatan dan penguatan kata. Idza ma'azimta ala khairin, apabila benar-benar engkau telah mantap atas kebaikan, fatawakkal ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Itu maknya namanya yufidut ta'kid. Atau sumpama idama fahimta al ilma, apabila engkau benar-benar telah memahami ilmu, fa'lam, artinya idama fahimtal ilma fa'lam, apabila benar-benar engkau telah memahami ilmu, maka mengajarlah gitu. Fata'allam, fa'alim, ya, allama yu'allimu, alim, fa'alim gitu ya. Idama fahimtal ilma fa'alim, atau idama fahimtal qaidata faktub. Idama fahimtal ilma faktub. Nah, idama fahimtal ilma faktub, yang gampang aja dah. Apabila engkau telah memahami ilmu, maka tulis. Apabila engkau benar-benar telah memahami ilmu, maka tulis. Itu artinya in waqa'at ma ba'da ida fama harfun zaidun yufidut ta'kida. Apabila terjatuh ma setelah ida, maka ma itu adalah huruf tambahan yang memberikan faedah kepada penguatan kata. Contohnya, ida ma azimta ala khairin fatawakkal ala Allah. Apabila benar-benar engkau telah memiliki kemantapan atas satu kebaikan, maka bertawakallah kepada Allah. Atau idza ma fahimtal ilma faktub, apabila benar-benar engkau telah memahami ilmu, maka tulislah. Gitu. Wal mu'awadatu la hamda biha wala ajra. Dan saling tukar menukar barang itu tidak ada pujian padanya dan tidak ada pahala. Bahwa aidon zulmun, maka itu juga adalah kezoliman. Li'annahu ido'atu khususil musamahati, karena bahwasannya ia menyia-nyiakan pengkhususan kelapangan. Wa ikhrajuha fi ma'radil mu'awadati, dan mengeluarkannya pada bentuk mu'awadah, artinya mu'awadah saling tukar menukar barang. Bala artinya iya, Naam artinya iya, ajal iya juga. Bala, naam, ajal itu kan artinya sama-sama iya. Lalu bedanya apa? Kalau bala isbatun ba'dan nafyi, bala itu penggunaannya adalah penguatan setelah menafikan.
penguatan setelah menafikan. Sumpama, alaisa hadza bil haqq, qalu bala wa rabbina. Alaisa hadza bil haqq, bukankah ini kebenaran? Itu kan ada itsbatun ba'dan nafi, penguatan setelah menafikan. Contohnya, alaisa hadza bil haqq, qalu bala wa rabbina. Bukankah kita berada di dalam kebenaran? Ya, benar, demi Allah kita berada di dalam kebenaran. Contoh lagi, alastu bi rabbikum, bala syahidna. Itu namanya itsbatun ba'dan nafi, penguatan setelah menafikan. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Bala syahidna. Itu bala. Bala. Yang kedua, na'am. Na'am itu adalah jawabun limustabhimin, jawaban untuk orang yang bertanya. Contohnya, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, qalu na'am. Apakah kalian mendapatkan sesuatu yang Tuhanmu telah menjanjikanmu dengan benar? Qalu na'am. Jawabannya na'am. Karena na'am adalah jawabun limustabhimin, jawaban untuk orang yang bertanya. Nah, yang ketiga, ajal. Ajal penggunaannya adalah ta'kidan li khobarin, sebagai penguat bagi satu berita. Dari itu ajal, penguat dari satu berita. Contoh, hal huwa alladzi fa'ala kada, apakah dia yang melakukan perbuatan ini? Ajal, huwa alladzi fa'ala kada, iya, dialah yang melakukan perbuatan ini. Yang ajar dia itu ajal. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu mendapatkan kebaikan? Naam. Bukankah malam hari ini jadwal ihya? Bala. Jadi itsbatun ba'dan nafi, bala. Jawabun limustabhimin, naam. Ta'kidan li khobarin, ajal. Wa kadzalikal at'imatu, demikian juga makanan. Khuliqat liyutagodda biha, diciptakan untuk menguatkan dengannya badan. Yutagodda itu pembentukan sel-sel tubuh, itu namanya tagodda. Sehingga orang yang menyusu kepada ibu susuannya, kalau untuk tagodda, maka itu yang disebut dengan saudara susuan. Artinya haulain kamilain, di bawah usia 2 tahun. Nah, itu tagodda, karena membentuk tubuhnya, membentuk sel-sel tubuhnya. Nah, itu tagodda. Tapi kalau udah di atas 2 tahun, walaupun dia satu susuan, itu tidak saudara susuan. Kalau di atas 2 tahun, ini bayi ditetein sama induk yang sama, nggak jadi saudara susuan, karena sudah melewati haulain kamilain, nggak tagodda dia. Kalau di bawah haulain kamilain, baru itu jadi saudara susuan. Au yutadawa biha, atau dijadikan berobat dengannya. Ta'amul halal syifa min kulli da, makanan yang halal itu adalah obat dari segala penyakit. Wa ahallul halal bi akhir zaman matarun,
Sepaling halalnya makanan minuman di akhir zaman adalah air hujan. Paling halal, yang ada lagi udah. Sepaling halalnya makanan minuman di akhir zaman itu air hujan. Makanya dalam satu keterangan itu riwayat kalau air hujan yang dibacain Al-Fatihah 70 kali, Qul-hu 70 kali, Al-Falaq 70 kali, An-Nas 70 kali, ayat kursi 70 kali, itu obat dari segala macam penyakit. Fala yang bagi antusrofa anjihatiha. Fala yang bagi, maka tiada pantas antusrofa, bahwa dialihkan anjihatiha, dari arah tujuannya. Fa in futiha babul muamalati fiha, maka jika dibukakan pintu muamalah padanya, yujibu takyidaha fil aidi, maka mewajibkan penguatannya dalam tangan-tangan, artinya transaksi-transaksinya. Wa yu'akhkharu anhal aklu alladhi uridat lahu, dan diakhirkan darinya makan yang dikehendaki baginya. Fama khalaqallahu ta'ama illa liyukala, maka tidaklah Allah menciptakan makanan kecuali untuk dimakan. Innamad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Apa aja yang ada di dunia itu dipersiapkan untuk manusia, tapi manusia dipersiapkan dan diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Sehingga ada al-khati, ada al-mukhti, artinya orang yang salah. Al-khati salah, al-mukhti salah. Cuman bedanya al-khati ismu fa'ilin minal fi'li tulati khati'ah. Kalau al-khati adalah isim fa'il dari fi'il tulati khati'ah. Al-khati huwa alladhi yata'ammadul khoto'a aw yuwaqi'ul khoto'a wa huwa ya'lamu. Kalau dikatakan al-khati, artinya orang yang menyengaja melakukan kesalahan atau ia menjatuhkan dirinya dalam kesalahan dan dia menyadari itu. Contoh, wastaghfiri lidzambiki innaki kunti minal khotiin. Nah, itu. Atau inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu minal khotiin. Itu khoti. Sedangkan wal mukhti ismu fa'ilin minal fi'lir rubahi akhto'a. Kalau mukhti adalah isim fa'il dari fi'il rubahi akhto'a. Wa huwa alladhi la yata'ammadul khoto'a wa yaqtarifu dzamba jahlan bila qasdin. Mukhti adalah orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan dan dia menyadari dosanya lantaran ketidaktahuannya dengan tanpa niat. Contoh, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu akhtana mukhti namanya. Ataupun laisa alaikum junahun fima akhtatum bihi. Itu mukhti namanya. Nggak ada dosa dari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Itu antara
al-khati dan al-mukhti. Fayam bagi antukhraja, maka siogianya bahwa dikeluarkan an yadil mustaghni anha, dari tangannya orang-orang yang mencukupkan darinya, ilal muhtaji, kepada orang yang membutuhkan. Wala yu'amilu alal at'imati, dan tidaklah bermuamalah atas makanan, illa mustaghnin anha, kecuali orang yang cukup darinya. Idman ma'ahu to'amun, karena orang yang bersamanya makanan, falima la yakuluhu in kana muhtajan, maka mengapa tiada ia memakannya apabila adalah ia orang yang membutuhkannya. Walam yaj'alhu bido'ata tijarotin, dan tiada ia menjadikannya sebagai barang-barang harta perniagaan. Kalau barang-barang harta perniagaan, zakatnya itu disesuaikan dengan modalnya mencapai nisab atau tidak. Seumpama nisab harta perdagangan itu sama seperti nisabnya emas, yaitu 96 gram. Berarti jika dinominalkan seandainya emas 1 gram 1 juta, 96 juta. Maka orang yang memiliki harta perniagaan, zakatnya itu disesuaikan dengan modal awalnya mencapai nisab atau tidak. Kalau seumpama modal awalnya mencapai nisab, seumpama modalnya 100 juta. Ini modal awal 100 juta. Setelah dikembangkan 1 tahun, dan semua hasil keuntungannya 1 tahun mencapai 300 juta, terkena dia kewajiban zakat. Kenapa? Karena awal modalnya mencapai nisab dan hasil keuntungannya selama 1 tahun juga mencapai nisab, terkena dia kewajiban zakat perdagangan. Tapi kalau seandainya modal awalnya kurang dari nisab, seumpama 50 juta, itu kurang dari nisab. Setelah dikelola, hasilnya 1 tahun keuntungannya sampai 1 miliar. Walaupun 1 miliar itu melebihi batas nisab, tapi tidak terkena kewajiban zakat. Kenapa? Karena hitungannya adalah awal modal. Ternyata di 1 miliar dikembangin lagi 1 tahun ke depan, bangkrut tinggal 100 juta. Wajib zakat gitu? Wajib zakat gitu? Wajib zakat. Karena 100 juta itu masih ukuran batas nisab, kan 96 juta. Walaupun secara hakikatnya dia bangkrut 1 miliar. 1 miliar itu adalah mencapai nisab. Setelah dikelola bangkrut tinggal 100 juta, tetap dia terkena kewajiban zakat. Ketika keuntungan 1 miliar dia nggak terkena kewajiban zakat karena awal modalnya kurang nisab. Tetapi ketika 1 miliar itu kembali lagi dikembangkan 1 tahun, justru dia pilot tinggal 100 juta, yang dikit terkena kewajiban zakat, yang banyak nggak terkena kewajiban zakat. Kenapa? Standar zakat perdagangan itu adalah modal awal. Mencapai nisab apa kagak? Kalau mencapai nisab sampai 1 tahun mencapai nisab keuntungannya, terkena kewajiban zakat. Kalau kurang daripada nisabnya dan 1 tahun itu mencapai nisabnya bahkan lebih, tidak terkena kewajiban zakat.
Wa in ja'alahu, dan apabila ia menjadikannya bido'ata tijaratin, barang-barang perdagangan, fal yabihu mimman yatlubuhu bi'audin ghairit ta'ami, maka juallah ia dari orang yang menuntutnya dengan ganti selain makanan, liyakuna muhtajan ilaihi, agar ia butuh kepadanya. Makanya ada istilah hadihi bido'atuna ruddat ilaina. Ini barang-barang kita yang wajib dikembalikan kepada kita. Itu sejarah yang tidak tercatat di film Umar yang waktu bulan Ramadan tuh. Itu ceritanya dibuang. Abu Sofyan memimpin kafilah ke negeri Syam, di Madinah itu diambil, dirampok oleh sahabat-sahabat Nabi, sehingga Abu Sofyan teriak-teriak di Madinah, kita dirampok, barang kita dirampok. Mau siapa? Pengikutnya Muhammad di Madinah. Itulah terjadinya perang Badar. Itu di film Umar tuh yang booming waktu itu. Padahal ceritanya nggak begitu. Hadihi bido'atuna ruddat ilaina. Ini barang-barang kita yang wajib dikembalikan kepada kita. Jadi orang-orang muhajirin ketika pergi ke Madinah itu, barang-barangnya nggak ada yang dibawa. TV-nya, kulkasnya, motornya, kalau bahasa kita. Kalau orang sekarang, itu barang-barangnya di rumah udah geletak aja, pada kosong. Kendaraannya, kontaknya, semuanya ditinggal di rumah. Dia pergi ke Madinah udah ngikutin Nabi. Ada yang bawa baju doang, nggak bawa apa-apa. Maka ketika orang-orang Mekah pimpinannya Abu Sofyan bawa barang-barang mau dijualin ke negeri Syam lewat kota Madinah, kata orang-orang muhajirin, lah itu kok punya gua, mau dibawa kemana itu? Punya gua itu. Yang sahabat ini, lah itu punya saya, yang ini itu punya saya, yang ini punya saya. Lah itu barang-barang kita. Berarti mereka yang ngerampok hakikatnya. Maka mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana hukumnya? Hadihi bido'atuna ruddat ilaina. Itu barang-barang kita, ambil lagi. Wajib kita ambil. Diambil tuh sama sahabat-sahabat Nabi. Tapi Abu Sofyan ceritanya dirampok. Padahal emang itu barangnya orang muhajirin, dibawa, dijual, dia yang ngerampok. Nah itu di filmnya diceritakan bahwa perang Badar, perang terbesar dalam dunia Islam yang pertama, adalah penyebabnya karena umat Islam itu merampok barang-barangnya Abu Sofyan dengan kafilahnya. Jadi putar balikan itu berarti. Yang benar lah orang dia yang ngambilin barangnya orang Islam di Mekah, dijualin di Syam. Lewat kota Madinah, lah itu punya gua, mau dijualin. Jadi dia ambil lagi. Seperti itu. Itulah makna hadihi bido'atuna ruddat ilaina. Fa'amma man yatlubuhu, adapun orang yang menuntutnya, bi'aini dalika to'ami, dengan jenis makanan itu, bahwa aidan mustaghnin anhu, maka dia juga adalah orang yang tidak butuh darinya. Walihada waroda fi syar'i, dan dari sinilah warid dalam syariat, lu'inal muhtakiru, dilaknatnya al muhtakir, orang yang menimbun barang. Dalam hadis tuh, mamin muhtakirin illa khotiun, tidaklah orang yang muhtakir kecuali adalah orang yang khoti. Balik lagi tuh,
Khati ismu fa'ilin minal fi'li tsulati khati'a wa huwa alladhi yata'ammadul khata'a aw yuwaqi'ul khata'a wa huwa ya'lamu. Khati itu adalah orang yang menyengaja melakukan kesalahan atau menjatuhkan dirinya ke dalam kesalahan sedangkan dia menyadarinya. Ma min muhtakirin illa khati'un. Tidaklah orang yang menimbun barang kecuali dia adalah orang yang khati, orang yang salah. Wa warada fihi minat tasydidati, dan telah warid padanya dari ancaman-ancaman yang keras, ma dzakarnahu fi kitabi adabil kasbi, yang telah kami menyebutkannya dalam kitab adabil kasbi. Wallahu a'lam